Kokori pejuang NKRI di dunia digital. Beliau tidak segan membongkar logika sesat para pemuja Malaysia dan menghadapi komentar rendahan dari netizen tetangga dengan data dan sindiran intelektual. Ciri khas Kokori ialah berpikir kritis dan tidak mudah terbawa euforia. Sering dijadikan sasaran cemohan oleh para WNI pemuja Malaysia karena berani mengungkap fakta yang tidak populer. Kokori bukan buzzer, bukan juga influencer sok tahu. Ia hanya orang biasa yang muak melihat bangsanya dihina. Sementara banyak anak bangsa justru sibuk memuji negara lain dengan membabi buta. Kokori sering membahas dan membongkar standar ganda netizen Malaysia, mengkritisi WNI pemuja Malaysia yang suka menyebar narasi sesat, menggunakan fakta, kutipan asli media Malaysia, dan logika publik untuk membalas hinaan yang tak berdasar. Mana tu kokori itu tu. Kokori, sini. Sini. Nah. Kasih kau makan lah, sini cepat. Kokori. Tu dia tu si kokori datang tu, kokori datang. Mari. Kasih kau makan. Kau jaga rumah aku nanti ya kalau aku kerja ya. Jangan jadi komunis kau. Mari. Tu makan tu tu. Mana si kokori Nah, ni. Ni makanan kau nah. Tu dia tu tu. Ni. Kokori, sini makan. Cepat. Cepat sini. Kontennya kok nggak kreatif banget ya, meniru-niru kontennya JP. Ya kelihatan anjing liar di jalanan lalu manggil-manggil nama saya, mau menghina saya. Nggak bisa, nggak mempan ya, nggak mempan ya. Saya lebih respect kepada seorang anjing karena anjing itu sangat setia kepada tuannya. Nggak bisa dia pergi kepada orang asing lalu menjilat-jilat orang asing itu mau cari makan, cari muka. Nggak akan terjadi ya. Kalau dia lihat orang asing, dia menggonggong kepada orang asing karena dia nggak kenal. Ya, yang lebih rendah marwahnya dan derajatnya dari para anjing itu ya adalah para pengkhianat negara ya. Di Indonesia keluarganya, orang tuanya, sanak keluarganya masih menikmati kartu Indonesia Sehat ya. BPJS-nya dibayarin oleh pemerintah karena tidak mampu atau karena usianya sudah lanjut, dibayarin sama pemerintah, diobatin dan dilayani dengan baik dan sembuh ya. Menikmati bansos, anak-anaknya mendapat ke bansos, orang tuanya mendapatkan bansos ya. Begitu kerja jadi TKI di negara sebelah ya, sanggup untuk cari muka, cari aman, lalu diduga merapat kepada NGO ekstrim ya, lalu melanggar undang-undang di situ, kerja double, siang kerja di sini, malam kerja di situ, melanggar undang-undang supaya aman, lalu cari perlindungan kepada NGO di situ, ormas-ormas di situ ya, dengan dugaannya, dengan perjanjian membuat konten-konten medsos yang berbau khianat kepada negara sendiri. Itu jauh lebih rendah dari anjing ya. Jijik kita lihatnya ya. Ya kalau konten-kontennya berisi fakta ya, konten-kontennya itu berisi dongeng, hoax ya, yang di-syuting dijadikan bahan daerah yang paling elit, paling aman di negara itu, paling banyak pengawasannya, lalu bilang, oh di sini nggak ada maling ya, kursinya nggak dicolong ya, mobilnya nggak dicolong ya. Dikira kita bodoh apa ya? 2025 masih mau propaganda bodoh-bodoh begitu, kamu dipermalukan balik nanti. Oke?
Nggak bisa bohong-bohong. Ya, 2025. Kalau pengikutmu, followermu bisa dibohongi. Kalau kami di Indonesia nggak bisa dibohongi. Ya, ini era informasi, era medsos, era AI, nggak bisa kamu bohong-bohongi. Ya, jantung pisang tuh mau ngomong gajinya kuli di sana 4.500 ringgit. Siapa yang percaya? Oke, nggak bisa bohong-bohong. Lain kali kalau buat konten yang intelektual sedikit, ya. Jangan menghina kami IQ 78, tapi konten-konten kamu lebih rendah dari IQ 78. Memalukan sekali. Oke, terima kasih. Dia pikir dia yang paling hebat, pitut mulutmu bau. Video ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana, yang baik kita ambil dan yang kira-kira kurang baik kita jadikan sempadan. Saat sekarang ini udah umur berapa Bu ya? 65. 65 sahabat. Kelahiran 58. 58. Jadi Iya. ibu daripada channel story ini sahabat saat sekarang ini udah umur 65 sahabat. Nah, ibu prihatin saat sekarang ini sahabat mempunyai keluhan. Ya alhamdulillah kok kondisinya saat sekarang ini sehat. Tapi sebetulnya ibu ini ada apa? Sakit keluhan jantung Bu. Sudah 12 tahun yang lalu Bu ya. Dan kabarnya sudah selepas operasi ini balon. Operasi balon ini sudah begitu apa? Ada kurang ya Bu ya? Iya, lebih baik ya. Lebih baik lagi. Iya, pokok enggak capek-capek. Pokoknya nggak terlalu letih lah Bu ya, capeknya. Nggak boleh terlalu berat-berat kerja ya. Iya. Nah, sekali lagi sahabat mohon doanya kepada sahabat-sahabat saya agar ibu ini kedepannya bisa. Hari itu, ramai orang bising Jabatan Kecemasan dan Trauma sangat perlahan dan sangat sesak. Terlalu banyak orang. Dan orang itu pun pergi hospital swasta. Dan apabila sampai hospital swasta, mereka ingat boleh laju. Tetapi perlu tunggu juga. Hospital swasta pun perlu tunggu tahu dan ada kala sampai berjam-jam. Dan kamu tahu atau tidak, ada kala apabila hospital swasta, dia dapat kes yang susah, mereka tak akan ambil tahu. Mereka akan hantar kamu balik kepada hospital kerajaan. Jangan pandai kutuk hospital kerajaan tahu. Saya dah tengok banyak kali berlaku macam ni. Hospital swasta tak nak ambil kes dan mereka hantar balik kepada hospital kerajaan dengan ambulans. Pada akhirnya, kita semua adalah manusia biasa saja dan kita cuba buat yang terbaik untuk tolong semua orang. Jangan sentiasa ingat hospital swasta adalah terbaik kerana semua staf di hospital kerajaan adalah berkhidmat demi rakyat tanpa mencari keuntungan daripada semua orang. Saya nak respon kepada komen ini. Betul. Ramai orang ingat semua rawatan di hospital kerajaan percuma. Tak. Tahun 2024 dah cik, memang banyak treatment atau ubat, terutama rawatan untuk kanser masih lagi belum disubsidikan secara sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Jadi contoh macam kes Puan Norma, beliau mengidap kanser hati, prosedur yang nak dilakukan ni memang tak di cover. Dia ada merayu minta kepada makna tapi difahamkan permohonan itu ditolak dan kita tak tahu kenapa. Jadi dia sangat bersedih. Dan suaminya sakit. Jadi faham je lah. Puan Norma sendiri adalah pesakit kanser, pesakit suaminya juga pesakit. Saya sendiri melihatlah. Dia kata tak ada Puan Zani, tak ada duit simpanan, tak ada sebagainya. Jadi saya cuma nak tolong. Prosedur yang kemo yang nak lakukan 2,000. Pada kawan-kawan yang tak memahami yang kena pergi minta sana, minta sini. Saya buat kerja ni 10 tahun dah. Nak minta sumbangan tu bukan mudah. Kita bantu takat yang kita mampulah. Kita jangan arah orang. Saya rasa pesakit pun dah tahu dah melaluinya. Jadi kita bantu apa yang perlu je lah. Biarlah ada suntikan, ada ambil medicine, ubat-ubat. Malaysia hanya perlu Malaysia. Biarlah you 30 lebih. You mau cari pekerjaan, you masih ada chance yang sangat tinggi sebenarnya. Dan satu yang sangat kita perlu bersyukur dan berterima kasih kami sebagai Malaysian, alright. Medical kami darah sangat murah. Okey. Jikalau anda diambil nombor di hospital kerajaan, biarlah ada suntikan, ada ambil
medicine, ubat-ubat, Malaysian hanya perlu bayar RM1. Okay, you tidak perlu buat apa-apa claim, you tidak perlu buat apa-apa bayaran upfront. Alright, you bayar RM1. Selesai. Tapi kalau di Bali, alright, di Bali, Indonesia, walaupun you rakyat Indonesian, you akan ada satu jenis mereka panggil insurance, alright, untuk insurance tu, untuk pergi buat treatment. Tapi anda perlu bayar dulu dan claim. Ini yang abang saya ingin dengar punya. Dan satu lagi, kalau sakit-sakit biasa, yang demam, ambil ubat, sorry, tak dapat pakai insurans tersebut, anda perlu bayar. So, kalau banding bahagian ni, berterima kasih lah. Right? Hospital kerajaan Malaysia ni, kami perlu bayar RM1. Right? Untuk tengok doktor, ambil ubat. Dan sebelum ni, abang saya ni pun ada pernah tahu kawan-kawan yang ada cedera, dan masuk hospital, alright, buat treatment, okay, ada luka, berdarah, so dia stay 1 malam, siap habis semua, sangat murah, kerana Malaysia hanya perlu bayar RM1 untuk treatment. So guys, terima kasihlah, Malaysia masih stabil, masih bagus.